Oke. Oke, selamat pagi buat anak-anak kelas MM1, 2, TKJ dan RPL. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang positif. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada hari ini saya mengajar untuk produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12. Sebelumnya saya mengajar PKK ini hanya untuk di kelas multimedia saja, baik kelas 2 dan kelas 3. Tapi sekarang saya diarahkan sama Bapak Kaprodi saya, Pak Darsano, untuk mengajar juga di kelas TKJ dan RPL. Mungkin bagi beberapa anak belum banyak yang kenal dengan saya ya. Apalagi di RPL dan TKJ lebih-lebih karena memang saya nggak pernah mengajar di sana untuk tahun ini. Tapi yang 2 tahun lalu, kalau mungkin kalian ingat kakak kelas kalian kayak Madukara, kemudian Krishna, kemudian kalau yang di RPL kayak, lupa saya namanya itu, yang tinggi itu beberapa anak saya kenal karena saya pernah mengajar mereka begitu. Nah, untuk tahun ini saya mengajar di kelas 3 RPL dan TKJ juga. Nah, mungkin sekilas tentang saya. Saya lahir di Jembrana 1 Desember 1984. Saya SD, SMP, SMA di Negara. Kemudian setelah tamat saya meneruskan pendidikan di Universitas Udayana di jurusan biologi. Nah, mungkin bagi anak-anak kok bisa ya guru biologi mengajar multimedia? Karena saya sebenarnya dari tahun 2009 pertama kali diangkat di sini, saya itu mengajar IPA sebenarnya, mata pelajaran IPA. Kemudian di tahun 2017 itu ada terjadi perubahan kurikulum yang berisi mata pelajaran IPA itu dihilangkan. Nah, kemudian saya ditugaskan untuk belajar kembali mengambil mata pelajaran multimedia. Nah, di tahun 2017 saya belajar di Singaraja kurang lebih hampir setahun. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang saya mengajar untuk di TI. Dulu pertama kali saya mengajar di TI itu mata pelajaran sistem komputer. Mungkin kalian di kelas 1 sudah dapat tuh SKD, simulasi komputer digital. Kemudian di kelas 2 teknik animasi 2 dan 3 dimensi. Dan 2 tahun lalu saya mulai belajar mengajar PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebenarnya selain saya yang mengajar PKK, juga Ibu Dewi ada ya, Ibu Nimade Wahyuni Dewi. Nah, kalau Ibu Dewi itu khusus mengajar kewirausahaannya, sedangkan saya khusus produk kreatifnya. Jadi produk kreatif ini terkait dengan produk-produk yang akan kalian hasilkan di jurusan atau kompetensi kalian masing-masing. Nah ya, jadi seperti itu. Itu sekilas tentang saya. Kemudian saya akan lanjut. Nah, saya akan flashback sedikit pembelajaran di semester lalu. Nah, dari yang pertama kehadiran. Semester lalu kita menggunakan pembelajaran daring. Jadi full daring. Jadi pembelajaran dilakukan melalui e-learning atau melalui Moodle. Nah, itu banyak siswa yang saya kira ngumpulin tugas jarang, kemudian ngabsen juga jarang. Nah, ini di tahun ini tolonglah kesadaran kalian sebagai siswa itu ditingkatkan. Jadi kalau memang sudah belajar, sudah waktunya belajar, buat tugas kerjakan, jangan diundur-undur. Itu biasanya kalau anak-anak kan gitu, kalau dikasih tugas tidak langsung dikerjakan tapi dindon bin mani kan ngai, bin mani telah bin mani. Ya, akhirnya besok-besok begitu tugas itu harus dikumpul, ndak ada ngumpul gitu. Itulah kelemahan anak-anak. Ya, jadi harusnya kalau memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya selesaiin, jangan ditunda-tunda.
Ya. Yang kedua, tugas banyak yang tidak dikerjakan. Nah, ini. Jadi saya berharap anak-anak kalau tugas itu sebisa mungkin dikerjakan. Ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Itu, ya, jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian yang kedua, khusus untuk di multimedia, ini produk-produk itu yang kalian kan sudah buat akun kemarin. Nah, itu saya lihat Instagram maupun YouTube-nya jarang yang mau mengupload. Saya lihat cuman desa aja yang di itu yang mengupload video. Nah, selebihnya saya lihat masih kurang. Nah, itu ya, jadi tolong sebisa mungkin kalian berkarya lah. Saya sudah berikan kebebasan kalian dalam berkarya menggunakan handphone. Nah, ya, silahkan kalian berkarya. Kalau memang di hobinya ngedit video, ya buatlah video sebanyak mungkin, upload ke YouTube-nya. Itu untuk menambah portofolio kalian. Jangan sampai kalian sudah buat akun tapi nggak pernah diisi. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Coba ada siswa yang masih hidup, mic-nya tolong dimatikan mic-nya dulu ya, biar nggak mengganggu. Silakan dimatikan mic-nya. Saya lanjutkan. Nah, untuk semester sekarang pembelajaran itu berorientasi satu pada produk. Nah, maksudnya apa? Saya mendorong teman-teman yang mengajar di TKJ, RPL, dan di itu fokus ke produk. Nah, ya, jadi berorientasi pada produk. Kita pingin anak-anak pengalaman belajarnya selain praktek, dia harus bisa menghasilkan produk. Nah, produk yang dihasilkan ini akan dinilai oleh beberapa guru. Nah, misalnya nih, di itu di pelajaran multimedia itu ada pelajaran TAV namanya, teknik pengolahan audio dan video. Nah, produk akhirnya biasanya berupa film atau katakanlah misalnya iklan. Nah, jadi anak itu yang membuat iklan itu harus mempresentasikan produk iklannya itu di depan guru-guru. Nanti saya pingin anak-anak satu persatu masuk ruangan sendiri, kemudian ada beberapa guru di sana, anak itu akan presentasi mengenai produknya. Jadi dia akan presentasi di sana produknya itu seperti apa, kalau video berapa menit durasinya, videonya itu menjelaskan tentang apa, siapa pemainnya. Nah, nanti yang menilai guru-guru yang ada di TAV, juga mungkin guru bahasa Indonesia karena kalian menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Mungkin kalau ada bahasa Balinya, guru bahasa Balinya juga saya suruh menilai nanti. Dan juga mungkin bahasa Inggris kalau kalian menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris di sana. Nah, jadi saya pingin siswa itu punya produk lah, produk jadi gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin sedikit anak yang bisa menghasilkan produk jadi, kita sekarang tidak usah banyak, satu produk tapi itu bisa dipresentasikan oleh anak itu. Saya pinginnya seperti itu. Mungkin di TKJ dan RPL kita akan dorong seperti itu. Nah, khusus untuk TKJ dan RPL, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Darsana dan Pak Krisnawan untuk di TKJ. Produknya itu nanti di slide selanjutnya ada. Saya jelaskan juga di RPL dengan Pak Yostap dan Pak Dewo sudah saya berkoordinasi. Nah, nanti produknya juga seperti itu. Jadi anak-anak membuat satu produk jadi yang itu kalau bisa sih dijual produk itu. Misalnya kalau di RPL misalnya kayak software. Nah, softwarenya itu bisa dijual lah, setidaknya bisa dipakai untuk orang umum. Nah, ya, jadi belajarlah membuat suatu produk yang sekiranya bisa menghasilkan uang untuk kalian. Nah, kemudian pembelajaran di semester ini juga nanti kita dorong untuk tatap muka. Kita berdoa bersama nanti mudah-mudahan PPKM untuk di wilayah Bali khususnya itu sudah
tidak berlangsung lagi. Mudah-mudahan kita sehat semua, masyarakat di Bali nggak ada yang positif COVID lagi. Kita akan PTM, jadi siswanya akan hadir di sekolah. Nah, pembelajaran PTM ini itu waktunya memang sebentar, 2 jam dengan sistem shift. Jadi untuk kelas 3 itu kita fokusin di hari Rebo dan Kamis. Ya, jadi kelas 2 dan kelas 2-nya hari Senin Selasa, kelas 3-nya Rabu Kamis. Nah, ya kita fokusin ke kita modelnya adalah model shift. Jadi misalnya kayak di MM itu jumlah siswanya 30. Dari nomor 1 sampai nomor 15 belajar di jam pertama. Nanti jam keduanya baru yang siswa nomor 16 sampai nomor 30. Jadi sistemnya shift. Ya, itu. Jadi pertama itu karena jumlah komputernya nggak terlalu banyak. Kedua karena kita harus jaga jarak. Jadi kita renggangin lah gitu. Jadi biar nggak 30 orang datang sekaligus, supaya mengecilkan resiko penularan untuk COVID. Begitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini produk-produk yang ada di PKK di TIK. Nah, kalau di multimedia untuk pelajaran TAV itu nanti video. Saya belum tahu nanti Pak Dane, kan nanti yang mengajar di sana Pak Dane Atmajo. Apakah videonya nih? Video ini kan banyak nih, ada iklan, ada vlog, ada apa sih namanya tuh, film pendek. Nah ya, itu nanti tergantung bapaknya maunya apa. Nah ya. Kemudian yang DMI atau desain multimedia interaktif itu web. Nanti yang mengajar di sini Pak Gusti Astana dan Pak Jaya Santike. Kemudian di RPL itu web dan desktop. Nah, karena ini dua produk yang berbeda, web dan desktop. Saya sudah tanya sama Pak Yostap. Nah, nanti kalian akan membuat itu. Kemudian di TKJ itu membuat VLAN dan monitoring server. Nah, ini saya sudah tanya ke Pak Krisnawan. Produknya ada 2 nanti, VLAN dan monitoring server. Nah, jadi produk-produk PKK, produk kreatif ini akan bersama-sama mengikuti produk-produk yang ada di setiap mapel di jurusan masing-masing. Jadi pada saat praktek, misalnya nih saya contohin praktek AIJ atau ASJ di TKJ misalnya. Nanti saya bersama-sama dengan Pak Krisnawan mengajar. Cuman yang saya nilai bukan yang saya nilai itu nanti dari perencanaan, pengerjaan produk sampai produk jadi. Jadi seperti itu. Jadi kita orientasinya di sana. Nah, kalau misalnya teori-teori untuk membuat produk itu Pak Krisnawan mungkin akan mengajar sendiri. Jadi teori-teori untuk membuat produknya nanti Pak Krisnawan mengajar sendiri. Tapi ketika masuk ke pembuatan produknya baru saya dan Pak Krisnawan yang akan saya mendampingi Pak Krisnawan yang mengajar. Jadi seperti itu. Begitupun dengan di RPL. Nanti Pak Yostap dan Pak Dewo Mahardika ketika nanti dia mengajarkan teori-teori mengenai pembuatan web dan desktop, ya belajar sebagaimana biasa mereka berdua yang akan mengajar. Tapi ketika sudah memasuki pembuatan produk, nah mungkin saya akan mendampingi bapak-bapak berdua tadi. Di MM juga seperti itu sama. Jadi TAV dan DMI ketika nanti pembuatan produk, saya akan mendampingi Pak Jaya Santike, Pak Gusti di DMI dan Pak Dane di TAV. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjut. Sebelum ke timeline, ada yang mau bertanya mungkin sampai di sini? Ada yang bertanya? Kalau bertanya boleh open mic. Kalau enggak saya teruskan. Bagaimana, saya lanjutkan ya? Oke, ini timeline proyek siswa. Nah, ini adalah langkah-langkah siswa dalam membuat proyek atau membuat produk. Nah,
Di sini akan ada 5 tahapan dari perencanaan, kemudian pembuatan prototipe, kemudian uji coba prototipe, kemudian perbaikan, kemudian setelah diperbaiki baru diproduksi massal, dijual dan dipromosikan. Nah ya, jadi yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini penting dalam membuat sebuah produk. Nah, misalnya saya kasih contoh membuat film pendek. Nah ya, nih saya kira TKJ dan RPL juga pasti ngerti. Misalnya saya kasih contoh pembuatan film pendek. Nah, pembuatan film pendek ini pasti tentunya ada perencanaannya. Mulai dari pembuatan sinopsisnya, mulai dari pembuatan skenario, mulai dari pemilihan pemainnya, kemudian setelah itu lokasi syutingnya, kemudian membuat pembiayaan, kemudian membuat jadwal syutingnya, sampai menentukan peralatan yang akan digunakan. Itu masuk ke perencanaan namanya. Nah, semua itu dibuat dalam perencanaan. Jadi nanti anak-anak ini akan tertuang di laporan. Jadi ending dari pembelajaran PKK itu adalah kalian membuat sebuah produk disertai dengan laporan. Nah, di laporan itulah nanti ada tertaut tuh perencanaan. Ya, jadi yang tadi saya bilang misalnya besaran biayanya berapa, tempat buatnya di mana atau lokasi syutingnya. Mungkin kalau TKJ sama RPL kan buatnya di sekolah pasti. Kemudian waktu pengerjaannya dari kapan sampai kapan. Nah, itu termasuk perencanaan. Kemudian setelah direncanakan baru dibuat. Nah, pembuatannya ini namanya pembuatan prototipe. Jadi prototipe itu adalah produk yang pertama kali jadi. Jadi produk pertama kali jadi atau prototipe ini itu biasanya rentan adanya kesalahan di sana. Nah, adanya kesalahan. Nah, adanya kesalahan ini kita bisa tahu dengan cara menguji coba. Nah, di tahapan ketiga. Jadi prototipe yang sudah dibuat itu diuji coba. Diuji coba supaya tahu di mana kesalahannya. Misalnya nih kalau buat film pendek tadi, setelah filmnya jadi, setelah diedit, kita cek mungkin ada suara yang kurang, atau mungkin ada seharusnya adegan yang tidak perlu. Nah, kita cek pokoknya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang nggak perlu, yang nggak harusnya kita tayangin, atau semisalnya hal-hal yang membuat alat itu nggak jalan, itu kita perbaiki. Kita hilangkan adegan-adegan yang salah misalnya. Nah itu ya. Jadi diuji coba prototipenya, kemudian kalau sudah salah, kalau sudah ada kesalahan di sana, diperbaiki di tahap keempat, perbaikan. Nah, perbaikan inilah kalau sudah jadi baru namanya produk jadi. Produk jadi ini produk yang sudah siap untuk dijual, dipromosikan, diproduksi massal. Nah, mungkin kalau film diproduksi massal berupa apa? Berupa keping CD kalau zaman dulu. Ya kan, kalau kamu nonton film-film zaman dulu yang zaman-zaman saya, itu biasanya film itu dijual dalam bentuk keping CD. Mungkin kalau kalian ke Senggol, ke pasar lah gitu, biasanya kan ada CD-CD film. Itu ada biasanya kalau di pasar-pasar tuh yang jual. Nah, itu namanya produksi massal. Tuh. Kemudian dipromosikan, misalnya kalau yang buat film itu promosinya dalam bentuk trailer. Nah, kalau kamu nonton YouTube misalnya nonton film Conjuring, ya atau film Fast and Furious. Nah, itu di depannya biasanya ada trailernya atau cuplikan film lah sedikit. Nah, itu namanya promosi sebenarnya. Promosi bisa berupa trailer di YouTube atau berupa poster. Nah ya, jadi seperti itu. Mungkin kalau di TKJ promosinya nanti cukup berupa poster. Nah, poster dari alat itu. Tapi kalau di RPL mungkin seperti itu. Tapi kalau di TKJ mungkin lebih ke promosinya mungkin lewat Instagram atau lewat YouTube kali ya. Jadi kalau kan kalian jual skill soalnya, jual jasa di sana. Jadi jasa kalian itu bisa kalian promosiin bisa lewat lewat
Poster bisa, ya, atau selebaran, flyer misalnya, itu bisa. Nah itu ya, ini tahapan-tahapan timeline project siswa. Jadi 5 langkah ini adalah kalian wajib jalankan ini di setiap produk yang kalian akan kerjakan nantinya. Ya, jadi seperti itu. Ini timeline project siswa. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah media promosi dan portofolio. Maksudnya adalah saya ingin nanti di PKK itu produk apa yang kalian buat itu wajib dipromosikan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dengan membuat akun, baik itu di YouTube atau di Instagram. Kalau yang sekarang yang populer itu menurut saya ada Instagram dan YouTube. Kalau Facebook mungkin enggak banyak ya, tapi yang biasanya yang lagi ini nih, yang tahun-tahun ini Instagram dan YouTube. Kalau di itu sudah di kelas 2 mereka sudah membuat untuk Instagram dan YouTube. Nah, sekarang yang di TKJ saya wajibkan anak-anak membuat 1 akun Instagram dan 1 akun YouTube. Yang gunanya adalah untuk mempromosikan alat yang kalian buat atau software misalnya, atau jasa kalian kalau di TKJ, keahlian kalian. Nah, kalian buatkan itu nanti di Instagram foto-fotonya, misalnya nih kalian lagi yang di TKJ, saya kasih contoh, misalnya kalau kalian lagi ngerakit komputer. Nah, itu difotolah kegiatan kalian tuh. Nah, ya, kalian foto, kalian upload di Instagram. Nah, itu kegiatan kalian. Atau mungkin di Instagram kalian mungkin bisa kalian kenalin alat-alat yang ada di TKJ. Misalnya hard disk komputer, atau LAN misalnya. Ini loh namanya LAN. Nah, misalnya kalian buat video singkat-singkat kayak TikTok gitu ya. Itu biar untuk kenalan lah tentang alat-alat di TKJ. Ini tang yang untuk melut kabel LAN itu kan ada tuh. Gimana caranya pakai tang itu. Nah, kalian bisa promosikan hal-hal itu di Instagram kalian dan di YouTube kalian. Jadi Instagram dan YouTube itu fungsinya adalah untuk mempromosikan skill kalian di sana untuk TKJ ini. Sedangkan kalau RPL mungkin skill kalian pada saat buat web. Nah, mungkin kalian screen recorder pada saat buat web. Nah, ya, atau pembuatan tools-toolsnya misalnya kayak pembuatan desain web, misalnya untuk membuat tombol, kenapa warnanya hijau, kenapa hurufnya seperti itu. Nah, kalian harus buat video pendek misalnya, atau buat foto-fotonya lah. Ya, itu diupload di Instagram. Nah, itu untuk biar tahu masyarakat itu skill kalian, biar tahu produk-produk kalian. Oh, ternyata si kadek skillnya ini, oh dia sudah bisa buat ini. Nah, itu maksud saya, itulah yang penting, mempromosikan diri sendiri berserta hasil karyanya. Nah, saya pingin kalian nanti di TKJ saya wajibkan untuk membuat Instagram dan YouTube satu akun, bukan akun pribadi ya, tapi ini memang akun digunakan untuk kalian bekerja nantinya. Pak, saya sudah punya akun di kelas 2 dan di kelas 1. Boleh dipakai, Pak? Boleh. Silakan kalian pakai itu. Nggak apa-apa, itu dilanjutkan yang dari kelas 2 ataupun dari kelas 1. Boleh. Ya, tidak mesti buat yang baru. Tapi kalau yang belum punya, silakan buat yang baru. Kalau yang sudah punya, lanjutkan itu. Ya. Jadi fungsi dari medsos ini sebenarnya untuk portofolio. Portofolio itu apa? Dokumen terstruktur dan rapi yang berisi karya atau aktivitas seseorang. Nah, tadi saya udah bilang, setiap kalian mengerjakan sebuah produk, usahain di foto atau di video, itu diupload ke YouTube atau Instagramnya. Itu sebagai portofolio. Maksudnya apa? Jadi kalau semisalnya kalian bekerja nanti nih, bekerja di perusahaan. Nah, ketika HRD-nya nanya, atau perusahaannya nanya, kamu bisa apa kok mau bekerja di perusahaan saya? Nah, kamu jawab, saya sudah bisa mengerjakan beberapa hal. Misalnya nih, ngerakit komputer.
Atau kalau Pak mau tahu keahlian saya, silahkan Pak akses di Instagram saya. Nah, kamu tunjukin tuh Instagrammu. Atau kalau enggak, tunjukin YouTube-mu. Ini loh Pak, akun channel YouTube saya. Ini saya sudah pernah mengerjakan ini. Nah, itu semakin banyak yang kalian kerjain, semakin banyak karya yang kalian bisa buat. Semakin sering kalian mengupload karya-karya kalian ke medsos kalian, semakin baik. Gitu maksud saya. Semakin sering kalian akan mempromosikan diri, semakin seringlah kalian dikenal, semakin banyak orang tahu. Begitu maksud saya. Jadi ketika nanti kalian tamat, kalian sudah saya bekali dengan akun itu. Kalau kalian sering mengupload tugas-tugas, itu maksud saya. Jadi kalian ketika mencari pekerjaan gak sulit gitu loh, karena kalian sudah punya itu. Begitu maksud saya. Itu ya, itu lanjut ke ini untuk kelas TKJ dan RPL. Nanti akan saya bagikan link Google Form. Saya kalau misalnya sudah punya boleh, nggak apa-apa pakai yang lain. Kalau belum, tolong buat untuk YouTube dan Instagram. Ya, jadi tidak boleh memilih YouTube atau Instagram. Saya wajibkan dua-duanya harus kalian buat. Kalau kalian sudah punya nggak apa-apa, itu aja pakai. Begitu ya untuk TKJ dan RPL. Sedangkan untuk karena sudah punya, pakai yang sebelumnya saja, tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, untuk penilaian itu saya pakai tiga hal yang akan saya nilai. Pertama, kehadiran. Kehadiran itu memiliki porsi nilai 20% dari total. Nah, semisal kalau kalian nilai maksimumnya 100, nilai kehadiran itu 20. Kemudian yang kedua ada project. Nah, ini project nilainya 40. Jadi proses aktivitas kalian dalam membuat produk sampai produk itu jadi. Nah, ketiga ada ujian. Nah, ujian ini adalah nilainya 40% dari total nilai kalian. Jadi nanti saya berharap pada saat ujian kita tidak lagi menguji ABC gitu. Ujiannya tidak seperti itu lagi, tapi saya ingin kalian mempresentasikan produk yang sudah jadi di hadapan guru-guru. Nah, jadi satu anak saya membayangkan tuh nanti ada kelas isinya guru-guru, terus kalian masuk satu-satu ngajarin guru-gurunya. Kalian mempresentasikan produknya. Ini loh produk saya, ini yang sudah saya buat, ini prosesnya, ini jadwal kegiatannya, ini besaran biayanya. Ini produk ini untuk apa? Nah, itu yang saya mau gitu. Kalian yang mempresentasikan produk kalian. Begitu. Jadi ini nilainya tinggi bagi saya, karena kalau sudah berani maju, berarti dia sudah kenal dengan produknya, berarti dia sudah bisa membuat produk itu. Begitu. Nah, ketiga, gabungan dari kehadiran, project dan ujian jadilah nilai akhir. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi untuk sumber belajar. Sumber belajarnya itu ada 4. Silakan kalian cari buku PKK di perpustakaan, kayaknya masih ada, mudah-mudahan enggak. Soalnya jumlah bukunya terbatas. Tapi kalau kalian punya uang, bolehlah misalnya ke Gramet. Misalnya kalau Grametnya udah buka, baca-baca lah sedikit-sedikit. Beli buku yang mungkin nggak mahal. Tapi kalau nggak punya, ya pakai internet aja yang kedua. Kalau ke internet pasti pakai kuota. Ya. Nah, ini internet ini fungsinya adalah kalian untuk dibaca, terutama untuk tutorial-tutorial, misalnya cara membuat produk-produk tertentu yang mungkin kalian kesulitan dalam membuatnya. Jadi cari di Google aja sudah pasti ada lah gitu untuk produk-produk itu. Kemudian yang tidak kalah penting YouTube. Nah, kalau belajar tutorial itu biasanya harus ada videonya lah, supaya lebih gampang kita menirukan, mempraktekkan apa yang sudah ada di YouTube di video tutorial itu. Nah, silahkan kalian gunakan YouTube kalian untuk mencari referensi-referensi atau tutorial-tutorial yang bisa
mengembangkan bakat-bakat kalian. Terakhir pengalaman. Nah, ini pengalaman ini tentunya sudah pernah kalian dapatkan di magang kemarin. Harusnya kalau di tempat magang kalian bagus dalam magangnya, tidak malas, selalu datang tepat waktu, kemudian diajarin beberapa hal, teknik-teknik yang digunakan di tempat magang. Nah, itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik katanya tuh, peribahasanya seperti itu. Jadi pengalaman yang sudah kalian dapatkan itu jangan dilupain. Nah, sekian dulu dari pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Silakan kalau mau ada yang tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Ini ternyata baru banyak yang bergabung. Ingat ya anak-anak ya, kalau pembelajaran itu usahakan tepat waktu hadirnya ya. Ini kalau sudah nih yang baru-baru kayak gini, ini ada beberapa anak baru gabung, jadi sudah ketinggalan jadinya. Nah, jadi tolong kalau pembelajaran dimulai jam 9, hadirlah tepat waktu gitu, jangan sampai terlambat lah. Ya, jangan sampai terlambat nih. Ada beberapa anak yang baru gabung, nggak apa-apa, tapi nanti selanjutnya jangan sampai seperti ini. Jangan sampai lambat bergabungnya. Kalau lambat bergabungnya kan sulit belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan nih. Halo, ada yang mau tanya mungkin? Ada 37 peserta, mungkin ada yang mau bertanya. Nah, ini ada baru masuk juga nih, Jesu nih. Silakan ada yang bertanya, mungkin Desa mungkin mau tanya atau yang lain. Siapa? Maaf, apa suara terdengar? Ya, terdengar. Ya. Begini Pak, bukan pertanyaan, tapi tadi waktu Bapak presentasi menjelaskan tentang materinya, itu PowerPoint-nya kayak macet gitu dia Pak. Mungkin perlu di-restart atau nanti boleh nggak notulen materinya dikirim ke grup kelas Pak? Boleh. Nanti saya sudah rekam videonya ini, kalian bisa akses di YouTube ya. Kalian bisa akses di YouTube untuk video pembelajaran hari ini. Nah, itu. Ya, biar nanti selain mungkin ada yang kelewat, biar bisa nonton besok atau kapan lah gitu. Biar bisa paham begitu. Mungkin ada yang lain? Miko, ada Miko, mana Miko nih? Miko mau tanya mungkin, atau saya belum kenal banyak dengan anak-anak di sini. Enggak, Pak. Enggak, oke. Ya, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, boleh tanya di grup ya, atau chat pribadi ke saya dengan nama Yohanes Setiawan itu di grup. Silakan chat pribadi. Mudah-mudahan di semester ini kita sehat semua, tidak ada yang sakit, dan kita bisa melakukan tatap muka di sekolah. Saya sangat bahagia kalau seandainya bisa tatap muka langsung dengan siswanya. Ya, nanti kalau sudah ketemu saya kan pasti biasanya kalau anak-anak itu bilangnya saya tuh guru yang menyeramkan. Nah, kalau sudah ketemu saya mudah-mudahan tidak menyeramkan. Demikian, kalau tidak ada yang tanya saya tutup dengan ucapan Om Santi Om. Selamat siang, tetap jaga diri kalian. Terima kasih. M1187. Om Santi. Terima kasih banyak Pak. Santi Om.